Pancasila. Now, we are going to present our result of discussion about Pancasila sebagai ideologi negara. We are from Group 4. Before we present our discussion, let us introduce ourselves. My name is Riwa Yuningsi as moderator. My name is Juwita Sarandi and as a presenter. My name is Rina Miranda Rusmana as the presenter. My name is Aisyah Inka Putri Lubis as a presenter. Okay, we explain it in bahasa, so let's check this out. Oke, saya akan menjelaskan bagian A yang berisikan tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, dan cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidios yang berarti bentuk atau idein yang berarti melihat. Idea dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap akan tetapi dicapai dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar, pandangan, atau paham yang diyakini kebenarannya. Sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Thailand 2010. Istilah ideologi pertama kali dilontarkan oleh seorang filsuf Prancis, Antonin de Tracy, pada tahun 1796, sewaktu revolusi Prancis tengah menggelora. Tracy menggunakan istilah ideologi guna menyebut suatu studi tentang asal mula, hakikat, dan perkembangan ide-ide manusia, atau yang sudah dikenal sebagai science of ideas. Gagasan ini diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Namun, Napoleon mencemoohkan sebagai suatu khayalan yang tidak memiliki nilai praktis. Pemikiran Tracy ini sebenarnya mirip dengan impian Leibniz yang disebut One Great System Truth. Pranarka 1987. Oke, bagian berikutnya akan dijelaskan oleh Juwita Rodearni. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai topik B, yaitu fungsi ideologi. Nah, fungsi ideologi adalah untuk menetralkan status dan menampilkan kondisi-kondisi sosial yang berlaku saat itu sebagai ciri yang tidak dapat hilang dari kehidupan sosial manusia. Maksudnya di sini yaitu setiap kita ingin berperilaku atau bertindak, pasti kita akan didasarkan pada sebuah ideologi. Karena mengapa? Pancasila sebagai ideologi dasar negara berarti kita diarahkan untuk mengikuti aturan-aturan yang ada pada ideologi tersebut. Terdapat beberapa fungsi khusus dari ideologi. Yang pertama yaitu ideologi berfungsi sebagai melengkapi struktur kognitif manusia. Di sini maksudnya ideologi pada dasarnya merupakan formulasi ide atau gagasan melalui mana kehidupan manusia dapat menerima, memahami, dan sekaligus menginterpretasikan hakikat kehidupan ini. Yang dimaksud dengan orientasi kognitif dari suatu ideologi dapat membantu untuk menghindarkan diri dari sikap ambiguitas, sekaligus memberikan kepastian dan rasa aman dalam mengarungi kehidupannya. Jika manusia melihat ada kekuasaan atau kekuatan yang bersifat sulit diprediksikan, maka ideologi adalah salah satu ide dan tempat untuk berlindung. Fungsi kedua yaitu ideologi berfungsi sebagai panduan. Maksudnya di sini, ideologi mencanangkan seperangkat patokan tentang bagaimana manusia harusnya bertingkah laku. Di samping tujuan dan cara mencapai tujuan itu, seiring dengan fungsinya, ideologi menyajikan saluran-saluran yang dapat dipakai untuk mewujudkan ambisi pribadi atau kelompok, hak dan kewajiban, dan parameter yang menyangkut harapan pribadi dan anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu ideologi berfungsi sebagai lensa, melalui mana seseorang dapat melihat dunianya sebagai cermin, atau ideologi merupakan potret diri sendiri, kelompok atau masyarakat yang sangat impresionistis. Ideologi dapat memberikan gambaran tentang manusia dan masyarakat yang diharapkan. Inilah fungsi penting ideologi bagi suatu bangsa dan negara. Dan fungsi yang keempat yaitu ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integratif. Ideologi dapat membantu setiap individu dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya sendiri ataupun dalam hubungannya dengan orang lain. Itu sebabnya Pancasila sebagai dasar ideologi bagi negara kita.
Dan juga di sisi lain, ideologi dapat mengikat kebersamaan atau integratif dalam bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, ideologi juga berfungsi sebagai membatasi terjadinya konflik, guna untuk menjaga kontinuitas dan usaha-usaha bersama. Suatu masyarakat tidak saja memerlukan pengendalian konflik, tapi juga memerlukan adanya integrasi antara masyarakat. Nah, pada topik selanjutnya adalah topik bagian C, yaitu memahami macam-macam ideologi. Suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas sendiri atau memiliki ciri khas bangsa itu sendiri. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Nah, ada beberapa macam ideologi yang berkembang di dunia pada saat ini. Yang pertama yaitu ideologi fasisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, dan ideologi Islam. Yang pertama yaitu ideologi fasisme. Menurut Profesor Dr. William Epstein, fasisme ialah pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran suatu partai yang berwatak atau bercorak nasionalis, rasialis, militeristik, dan imperialis. Dan mengungkapkan beberapa unsur-unsur ajaran fasisme. Yang pertama yaitu tidak mempercayai pikiran, menyanggah persamaan dasar manusia, etika tingkah laku didasarkan atas dasar kesombongan, pemerintah dilakukan dengan golongan yang elit, dan totalitarianisme. Dan macam ideologi yang kedua yaitu ideologi komunis. Yang dimaksud dengan ideologi komunis ialah sistem politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan berdasarkan ajaran Marxisme-Leninisme. Dalam hal ini, terdapat beberapa ciri pokok dalam sistem ideologi komunis, yaitu yang pertama sistem totaliter. Semua bidang kegiatan manusia seperti politik, ekonomi, sosial, agama, kebudayaan, dan pendidikan didominasi oleh negara. Yang kedua, sistem pemerintahan kediktatoran suatu partai. Sistem komunis hanya mengenal satu partai, yaitu Partai Komunis. Yang ketiga, sistem ekonomi negara. Kegiatan ekonomi ditentukan dan dikuasai oleh negara. Negara menghapus hak-hak perseorangan atas alat-alat produksi ekonomi negara. Dan yang keempat yaitu sistem sentralisme demokratis. Negara yang demokratis adalah negara yang mencampuri masalah-masalah ekonomi dan sosial supaya menguntungkan rakyatnya. Yang ketiga yaitu ideologi liberal. Kita sudah mengetahui bahwa kata liberal berasal dari kata bahasa Latin yang berarti free atau bebas. Selanjutnya, liberal berarti tidak dibatasi atau tidak terikat oleh ajaran-ajaran yang telah ada dalam filsafat politik atau agama atau bebas dalam berpendapat. Liberalisme menurut Husserl dan Stevenson bersumber dalam politik kepada teori John Locke yang mengungkapkan bahwa manusia itu diberi oleh alam hak-hak tertentu. Hak-hak ini harus dijamin oleh suatu konstitusi dan dilindungi oleh pemerintah. Jenis ideologi lainnya yaitu ideologi Islam. Ideologi adalah suatu sistem politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan berdasarkan hasil pemikiran manusia sendiri. Terdapat beberapa pokok-pokok ideologi Islam menurut Soekarno. Yang pertama yaitu percaya hanya kepada satu Tuhan, persatuan dan kesatuan, musyawarah dan mufakat, memegang persamaan dasar manusia, etika tingkah laku didasarkan atas kerjasama, dan memegang atau menegakkan keadilan. Dan yang kelima yaitu ideologi Pancasila. Sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenan dengan kehidupan negara. Sebagaimana setiap individu memiliki konsep mengenai wujud masyarakat yang dicita-citakan, begitu juga dengan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosio-budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka ideologi Pancasila membawakan kekhasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi negara lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Sri Wahyuningsi. Oke, saya akan menjelaskan tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya di dunia. Seperti yang kita ketahui, ada 4 ideologi besar yang dianut oleh masyarakat dunia. Yang pertama, ideologi liberalisme, komunisme, sosialisme, dan Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yadi Ruyadi yang dikutip oleh Setiadi tahun 2003 pada halaman 169, ada beberapa aspek yang membedakan ideologi satu dengan ideologi lainnya. Yang pertama, aspek politik hukum,
yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek agama, yang keempat pandangan terhadap individu dan masyarakat, dan yang kelima itu ciri khas. Nah, jika ditinjau dari politik hukum, ada perbedaan yang sangat kontras pada empat ideologi besar ini, yaitu demokrasi yang digunakan oleh suatu negara. Di ideologi liberalisme menganut demokrasi liberal, ideologi komunisme menganut demokrasi rakyat, ideologi sosialisme menganut demokrasi untuk kolektivitas, dan di ideologi Pancasila menganut demokrasi Pancasila. Dan juga kegunaan hukumnya berbeda-beda pada setiap negara yang menganut ideologi yang berbeda. Yang kedua, jika ditinjau dari aspek ekonomi, di sini perbedaan yang sangat kontras, yaitu peran negara yang menganut suatu ideologi, yang menganut ideologi ini. Yang pertama itu ideologi liberal. Peran negara itu kecil pada aspek ekonomi. Yang kedua, ideologi komunisme, peran negara dominan. Yang ketiga, sosialisme, peran negara ada untuk pemerataan. Dan yang keempat, itu Pancasila, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli yang merugikan rakyat. Yang ketiga, jika ditinjau dari aspek agama. Di sini ada perbedaan, yaitu pada pemilihan agama. Pada ideologi liberalisme, masyarakat bebas memilih agama ataupun bebas tidak beragama. Pada ideologi komunisme, agama menjadi candu masyarakat. Yang kedua, agama harus dijauhkan dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah pilihan untuk ateis. Dan pada ideologi sosialisme, agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan. Yang terakhir ialah ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, masyarakat bebas memilih salah satu agama. Di Indonesia, masyarakat bebas memilih agama yang mau dianutnya. Di sini ada 6 agama, yaitu yang pertama agama Islam, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Masyarakat yang sudah berusia 17 tahun di Indonesia bebas memilih agama yang akan dianutnya, baik secara mengikuti dari orang tuanya ataupun memang keinginannya. Dan yang kedua itu agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada aspek yang keempat, yaitu pandangan terhadap individu dan masyarakat. Di ideologi liberalisme, individu lebih penting daripada masyarakat, dan masyarakat diabdikan bagi individu. Di ideologi komunisme, individu tidak penting, masyarakat tidak penting, dan kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Dan pada ideologi sosialisme, masyarakat lebih penting daripada individu. Dan yang terakhir yaitu ideologi Pancasila, individu diakui keberadaannya, masyarakat pun diakui keberadaannya, dan hubungan individu dan masyarakat harus dilandasi oleh 3S, yaitu selaras, serasi, dan seimbang. Dan aspek yang terakhir yaitu ciri khas. Ideologi liberalisme memiliki
memiliki 5 ciri khas. Yang pertama, penghargaan atas hak asasi manusia. Yang kedua, demokrasi. Yang ketiga, negara hukum. Yang keempat, menolak dogmatis. Dan yang kelima, reaksi terhadap absolutisme. Ideologi komunisme mempunyai 5 ciri khas. Yang pertama, ateisme. Yang kedua, dogmatis. Yang ketiga, otoriter. Yang keempat, ingkar hak. Dan yang kelima, reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme. Ideologi sosialisme mempunyai 3 ciri khas. Yang pertama, kebersamaan, akomodasi, dan jalan tengah. Dan yang terakhir itu ideologi Pancasila mempunyai ciri khas keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan. Demikianlah penjelasan mengenai perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian E tentang pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi-ideologi lainnya. Upaya-upaya mempertahankan ideologi Pancasila dapat dilakukan antara lain sebagai berikut, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten. Yang ketiga, menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang keempat itu ialah menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila diarahkan berjalan secara manusiawi dan alamiah, serta tidak melalui proses indoktrinasi penerapan Pancasila, dan didasarkan pada pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi era globalisasi dan permasalahan bangsa, sehingga muncul kesadaran untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai macam memperkasai pembinaan dan pengembangan generasi muda, termasuk pendidikan politik bagi generasi muda, telah banyak dilakukan dan memberikan hasil yang cukup membanggakan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang perlu diperbarui atau disempurnakan. Menurut B. Simanjuntak dan Pasaribu tahun 1990, di halaman 79, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, aparatur yang telah ada supaya ditingkatkan koordinasinya sehingga lebih mampu untuk melaksanakan pembinaan generasi muda Indonesia. Yang kedua, reformasi tugas pokok wewenang dan fungsi-fungsi lembaga pemerintah maupun masyarakat yang menyangkut persoalan dalam pembinaan generasi muda. Yang ketiga, pengembangan dan peningkatan seluruh aparatur pembina generasi muda, baik pemerintah maupun masyarakat, baik dari segi finansial maupun personal, dan sarana pendukung administratif. Sedangkan struktur pendidik politik dilihat dari konteks bahan pendidikan politik yang harus diajarkan. Menurut Inpres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda, adapun struktur bahan pendidikan politik meliputi yang pertama, penanaman kesadaran berideologi, berbangsa dan bernegara, yaitu pengenalan terhadap ideologi-ideologi lain di luar Pancasila tidak menimbulkan penyimpangan terhadap ideologi negara. Penanaman kesadaran berbangsa dan bernegara, pengetahuan tentang sejarah dan pergerakan nasional. Dan yang kedua itu tentang kehidupan dan kerukunan hidup bernegara, yaitu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan keyakinan dan pengalaman ajaran agama yang dianut sendiri. Dan yang ketiga itu ialah motivasi berprestasi, meliputi seni dan olahraga, kompetensi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dalam berproduksi, kebersihan lingkungan, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat itu pengalaman kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, meliputi kemampuan mengungkapkan perasaan dan pendapat pribadi serta menghargai perasaan dan pendapat orang lain. Dan yang kelima itu ialah pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keingin-ikutsertaan dalam politik, meliputi penguasaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, dan penumbuhan kemampuan dan kebiasaan membaca. Yang keenam itu ialah disiplin pribadi, sosial dan nasional, meliputi kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, dan aturan dan hukum di lingkungan keluarga, perkumpulan permainan, organisasi, dan lain sebagainya.
Dan yang ketujuh itu ialah kepercayaan kepada pemerintah, penumbuhan kepercayaan bahwa kekuasaan pemerintah itu diperlukan, meliputi untuk keamanan negara dan bangsa Indonesia. Dan yang ke-8 itu ialah tentang kepercayaan kepada pembangunan yang berkesinambungan, meliputi kepercayaan bahwa masyarakat perlu secara terus-menerus dan bertahap melakukan sesuaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Oke, yang selanjutnya kita akan langsung masuk ke kesimpulan. Adapun kesimpulan dari hasil kerja kami ialah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya sesuatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawa gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dan realitas sosio-budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekhasan tertentu yang membedakan dengan ideologi lainnya. Kekhasan itu adalah tentang keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.